Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang materi menghitung bidang MDN dengan beban tidak langsung. Apa itu maksudnya? Jadi beban tidak langsung di sini itu suatu beban yang bekerja pada perantara konstruksi lain. Maksudnya bagaimana? Jadi contohnya dalam gambar ini ada sebuah jembatan. Kalau kita lihat dari sisi bawah, di sini ada jembatan, itu ada platnya ya. Jadi plat ini menerima beban dari kendaraan. Setelah dari plat ditransferkan dulu ke gelagar memanjang. Setelah ditransferkan ke gelagar memanjang, ke gelagar melintang. Setelah gelagar melintang baru ke induknya. Nah, itu maksudnya beban tidak langsung. Jadi ada perantaranya konstruksi lain, tidak menjadi beban langsung. Nah, kalau di sini saya gambarkan ya. Jadi beban itu beban yang diterima pada plat akan ditransferkan terlebih dahulu ke gelagar memanjang. Ini yang saya highlight merah. Gelagar memanjang itu ditransferkan ke gelagar memanjang. Setelah ke gelagar memanjang, beban itu ditransferkan lagi ke gelagar melintang yang saya highlight warna hijau. Yang saya highlight warna hijau berarti ini gelagar melintangnya. Nah, setelah dari gelagar melintang ditransferkan lagi ke gelagar induk yang saya highlight warna biru. Jadi bebannya itu tidak langsung tapi tertransfer dulu ke gelagar-gelagarnya. Nah, jika kita ambil potongannya itu akan bentuknya seperti ini. Untuk yang highlight merah itu gelagar memanjang, potongannya seperti ini. Jadi dari plat dari atas ini ditransferkan dulu ke gelagar memanjang. Setelah itu dari gelagar memanjang ke melintang, dari melintang baru ke gelagar induknya. Nah, kalau kita sketsakan jadinya seperti ini. Yang merah ini gelagar memanjang, kemudian ditransferkan ke gelagar melintang, kemudian ditransferkan lagi ke gelagar induk. Nah, kita pelajarin dulu untuk distribusi bebannya. Saya akan menjelaskan ada dua, seperti biasa beban terpusat dan beban merata. Jadi di sini yang pertama ada beban terpusat. Misalnya, jadi di sini ada beban P di tengah-tengah gelagarnya. Nah, P ini harus kita transferkan dulu. Namanya jadi transferkan berarti dari tengah ini kita transferkan ke titik yang di gelagarnya. Berarti nanti dari P ditransferkan menjadi P1 dan P2. Nah, untuk mencari P2 berarti pakai jarak B. Jadi untuk mencari P2 itu adalah P, ini sesuai konsep momen yang kita pelajari di awal. Jadi P2 itu sama dengan P ini kita kalikan dengan jarak B, jarak dari sini ke sini, baru dibagi dengan A. Nih. Jadi P2 sama dengan P dikalikan B, jarak ini dibagi A. Itu kita dapat beban P2. P1 sama dengan kebalikannya, berarti P1 berarti P dikalikan C dibagi A. Nah, itu setelah kita cari beban transfernya, jadi dari P1 kita transferkan jadi bentuknya ini kan. Nah, P1-nya ini kita transferkan menjadi P1 dan P2 di titik gelagarnya persis. Nah, kenapa kok ada seperti itu? Jadi, muatan tak langsung ini akan mengurangi momen maksimum yang terjadi. Kok bisa? Kenapa? Nah, ini jadi saya gambarkan simulasinya. Misal ada suatu frame, kita kasih beban langsung, terpusat langsung. Kalau kasih terpusat langsung, misal 5 ton, seperti itu ya. Di sini 5 ton. Nah, pasti di sini ada momen maksimumnya gara-gara 5 ton ini. Momen maksimumnya di titik ini. Tapi kalau kita pakai beban muatan tak langsung, momen maksimum bisa direduksi. Kenapa? Karena dari P kita transferkan dulu jadi P1, P2. Berarti kalau di sini pas di tengah-tengah, misalnya ini 5, berarti di sini 2,5, di sini 2,5. Momen maksimum yang terjadi tidak akan sebesar ini. Pasti akan direduksi. Jadi dapat mengurangi momen maksimum yang terjadi pada suatu struktur. Seperti itu. Nah, ini untuk yang beban terpusat.
Kemudian kalau yang beban merata sama aja. Kalau kita tadi pakai konsep ini momen, nah yang ini distribusi merata ya, kita harus transferkan dulu ke titik-titiknya. Berarti ada di titik ini A, kemudian yang di tengah-tengah gelagar, yang di tepi juga. Jadi yang tepi saya kasih P aksen, yang di tengah saya kasih notasi P. Nah, kenapa? Jadi untuk mencari P itu langsung Q dikali A. Kenapa? Karena P kan itu berada di tengah. Dia menumpu beban dari setengah A yang sebelah kanan dengan setengah A sebelah kiri. Setengah ditambah setengah A jadi A. Makanya di sini P dikalikan dengan A. Beda dengan yang di tepi. Berarti di sini yang di tepi ada P aksen karena dia hanya menahan beban yang ini saja, tidak ada yang dari sebelah kiri. Jadi yang di tepi P aksennya sama dengan Q dikali setengah A. Nah, itu untuk transfernya. Jadi intinya untuk beban tak langsung, teman-teman transferkan dulu ke setiap titiknya, baru kita cari analisis struktur seperti biasa. Seperti itu ya. Ini contohnya. Ada contoh soal sebuah struktur, di sini ada gelagar di titik A, di titik C, D, E, B, dan F. Nah, pada gelagar antara A dan C terdapat beban P1 4 ton. Berarti P1 ini nanti akan mempengaruhi beban transfer di titik A dan di titik C. Caranya sama dengan rumus yang sudah saya jelaskan di atas. Berarti P1 untuk mencari di titik A, berarti P1 sama dengan P di titik A sama dengan P1 dikalikan jarak yang ini. Berarti jaraknya ini sisa 1,5. Berarti 4 dikali 1,5 dibagi 2 sama dengan PA. Kemudian untuk di C berarti P1 dikalikan jarak yang 0,5 dibagi 2. Itu dapatlah P di titik C. Nah, saya akan jelaskan di perhitungan ini, sudah saya tuliskan ya. Jadi di sini PA sama dengan P1 dikalikan jarak ini, berarti PA itu kan di sini, berarti pakai jarak yang sebelahnya 2 dikurangi 0,5 jadi 1,5 dibagi dengan 2, jawabannya 3 ton. Nah, berarti di titik A ini 3 ton, langsung dituliskan di sini 3 ton. Nah, kemudian yang di titik C, berarti di C ini berarti P1 dikali 0,5 dibagi 2. Nah, ini ya, 1 ton. Langsung kita tuliskan di sini ada 1 ton. Kemudian di titik P di D ini tidak perlu ditransferkan karena dia pas di tengah. Jadi langsung dituliskan di sini PD-nya sama dengan 3 ton. Kemudian untuk di E dia ada ini 1,5, berarti jaraknya ada 0,5 di sini ya. Nah, berarti pengaruh dari PE dapat pengaruh dari P3. Berarti P3 ini ya PE ya. P3 sama dengan PE sama dengan P3 dikali 1,5 karena cari di sini dibagi 2 sama dengan 1,5 ton. Berarti P di E sama dengan 1,5 ton. Nah, perhatikan di sini. P di B itu ada pengaruh dari P3, 0,5 dari P3 dan 1 meter dari P4, jadi nanti harus dijumlahkan. Makanya di sini untuk mencari P di B itu ada P3 dikalikan 0,5 dibagi 2 ditambahkan P4 dikalikan jarak ini P4 dikalikan jarak yang ini 1 dibagi 2. Berarti ini benar-benar hasilnya di sini 2 ton. Langsung dituliskan di sini 2 ton. Nah, kemudian kita cari PDF. PDF hanya pengaruh dari P4. Berarti kalau jaraknya di sini 1, di sini P4 dikali 1 dikali 1 dibagi 2. Karena cari di PF kita pakai jarak yang di sebelahnya. Berarti di sini P4 kali 1 bagi 2 sama dengan 1,5 ton. Kita tulis di sini 1,5 ton. Nah, setelah semua beban-bebannya ditransfer, baru kita bisa menghitung reaksi di A dan reaksi di B. Nah, seperti biasa kalau di sini sendi berarti di sini ada reaksi di vertikal dan horizontal. Kemudian yang di sini roll berarti ada vertikal aja.
Kita lanjut menghitung reaksi perletakan. Nah, di sini di sini berarti ada VA, ada VB. Di sini ada HA. Nah, kalau kita lihat ini, sebenarnya di sini ada HA ya, tapi karena tidak ada gaya yang horizontal, berarti HA-nya nilainya 0. Boleh kita tidak hitung. Nah, seperti biasa untuk menghitung reaksi perletakan, itu ya mulai dari sigma MA, sigma MB, sigma V, sama sigma H. Itu kuncinya. Jadi untuk sigma MA sama dengan 0, berarti di titik A ini sama dengan 0. Berarti kita mulai dari PC. Berarti di sini PC itu kan ke arah bawah. Kalau kita mau cari momen di MA sama dengan 0, berarti muternya ke arah A. Searah jarum jam berarti positif PC dikali 2. Kemudian yang PD berarti positif PD dikali 4. PD kali 4, 3 kali 4, 12. Yang PE berarti PE dikali 6. PE kali 6, 1,5 kali 6 itu 9. Yang PB berarti PB-nya searah jarum jam tapi dikali 8. PB kali 8, 2 kali 8 sama dengan 16. Nah, kemudian di sini ada PF, jangan lupa. PF-nya kalau ke arah A berarti searah jarum jam, PF-nya harus dikalikan 10. PF kali 10 sama dengan 15. Nah, karena kita mencari VB, VB kan kita asumsikan arahnya ke atas. Berarti kalau ke arah A dia minus VB tapi dikali jaraknya dengan 8. Jadi di sini minus VB kali 8. Nah, ini setelah dihitung, ini kan 54, minus VB-nya pindah ruas. Berarti VB sama dengan 54 dibagi 8, hasilnya 6,75 ton ke arah atas. Berarti ini 6,75 ton. Setelah mencari VB, kita cari VA. VA berarti di sigma MB sama dengan 0. Sigma MB sama dengan 0, berarti yang di sini tuh nilainya 0. Berarti kita cari gaya ini, dan ini. Nah, jadi di sini kita mulai dari PA. PA-nya ke sini kalau ke arah B berarti berlawanan jarum jam, minus 3 dikali ke VB berarti 8. Makanya di sini minus PA kali 8. PA-nya 3 kali 8 minus 24. PC-nya juga sama, ini minus 1 dikalikan 6. Nah, ini minus 1 kali 6, 6. PD-nya ke sini minus 3 dikali 4. Minus 3 kali 4, 12. Kemudian minus PE, PE-nya 1,5 berarti minus PE kali 2. 1,52 kali 2, 3. Nah, tapi yang ini bukan minus, karena ke arah B yang ditinjau berarti ini positif. Positif PF kali 2. PF kali 2, 3. Nah, jangan lupa kita mau cari VA, berarti VA-nya searah jarum jam, berarti positif VA kali 8. VA kali 8. Jadi ini nanti ini bisa dicoret, ini dijumlahkan, ini pindah ruas, berarti jadi VA ininya 42 dibagi 8 sama dengan 5,25 ton. Jadi di sini sama dengan 5,25 ton. Tapi setelah ketemu perlu kita cross check dulu, udah benar atau belum VA VB-nya. Nah, cross checknya pakai sigma V sama dengan 0. Berarti sigma V itu VB sama VA kalau dijumlahkan harus sama dengan reaksi-reaksi yang sudah ditransferkan tadi. Berarti PA, B, C, D, E, F dijumlahkan harus sama dengan VA plus VB. Nah, ini setelah dijumlahkan ternyata sama-sama 12, berarti oke. Nilai ini udah fix benar. Nah, ada satu persamaan kesetimbangan lagi yang belum kita hitung, sigma H sama dengan 0. Nah, karena di sini tidak ada arah horizontal, berarti di sini HA sama dengan 0. Nah, setelah kita dapatkan reaksi-reaksinya, HA-nya 0, VA-nya 5,25, VB-nya 6,75, baru kita menghitung gaya dalam. Nah, gaya dalam yang kita hitung berarti hanya bidang M dan D. Kenapa N-nya nggak ada? Karena N itu kan normal yang sejajar dengan frame. Berarti N-nya 0, ya N-nya nggak usah dihitung. Jadi kita menghitung gaya dalam ini saja. Nah, kita mulai dengan menghitung gaya dalam D.
Sama caranya seperti di balok sederhana kemarin. Jadi di sini A sampai C. Jadi dari sini sampai sini. Hanya ada untuk bidang D itu kan yang paralel dengan batang. Berarti yang ini kan VA dan PA. Di titik 0 sudah ada VA dan PA. Berarti langsung VA positif dikurangi PA. VA dikurangi PA sama dengan 2,25. Berarti jalan nih dari titik ini 2,25 ke sini. Berarti di sini 2,25. Kemudian jalan ke kanan ketemu ini. Lah, harus dikurangi dulu sama PC. Nah, berarti rumusnya VA dikurangi PA dikurangi PC. VA dikurangi PA dikurangi PC. 5,25 dikurangi 3 dikurangi 1 sama dengan 1,25. Jadi ini naik ke sini, di sini 1,25. Terus kemudian jalan lagi ketemu PD. PD-nya 3. Berarti harus dikurangi dengan 3. Jadi VA min PA min PC min PD. VA min PA min PC min PD. Hasilnya minus 1,75. Karena minus boleh sampai atas sini, berarti di sini minus 1,75. Minus 1,75. Kemudian jalan lagi ke kanan, ketemu PE, minus lagi, minus 1,5. Berarti VA min PA min PC min PD min PE, berarti jawabannya 3,25. Jadi di sini naik lagi min 3,25. Nah, kita jalan lagi, ketemu PB. Ya harus dikurangi PB, tapi jangan lupa di titik itu ada VB. Berarti rumus yang tadi, yang ini dipakai lagi, tapi dikurangi PB dan ditambah VB. Kurangi PB tambah VB jawabannya 1,5. Berarti dia turun sampai ke 1,5. Jalan lagi ke kanan ketemu PF, dikurangi lagi 1,5, 0. Makanya kalau kita mau menghitung gaya dalam bidang MD di ujung itu pasti 0. Kalau udah 0 udah pasti benar. Nah, jadi bentuk bidang D-nya seperti ini. Nah, sekarang kita ke bidang M. Bidang M sama ya, seperti biasa, berarti kita tinjau dari A sampai C. Berarti A sampai C udah ada rumus VA dan PA. Berarti VA-nya itu 5,25 kali X. 5,25 kali X, PA-nya 3 kali X. Bisa dipakai di jarak 0, 1, dan 2. X-nya 0, 1, 2 kalau dimasukkan ke rumus ini hasilnya ini. Nah, ketika masuk ke segmen C sampai D ada rumus baru karena ada gaya baru PC. Jadi rumus yang ini kita pakai lagi. Jadi ini sama ini tetap karena ada ini baru, berarti minus 1 karena PC-nya 1. X min 2 kenapa? Karena ini X-nya baru dimulai di 2. Jadi X-nya harus dikurangi 2. Makanya di sini rumus ini berlaku di segmen 2, 3, dan 4. Kalau segmen X-nya 2, 3, dan 4 kita masukkan ke rumus ini, jawabannya jadi ini. Nah, lanjut ke segmen selanjutnya, CD berarti ada DE. DE ini sama, berarti rumus yang ini kita pakai lagi. Cuman ketambahan min 3 X min 4. Kenapa? Karena kan ada gaya baru lagi. Jadi minus 3 dikali X tapi dikurangi 4 dulu karena dia baru ada di jarak ke-4. Jadi rumus ini bisa dipakai di X4, 5, 6. Ini X-nya kalau 4, 5, 6 dimasukkan ke rumus ini hasilnya ini. Dan begitupun selanjutnya rumus ini akan dipakai lagi di sini tapi ketambahan lagi rumus baru karena apa? Karena ada gaya baru PE. Berarti PE dikalikan X tapi di min 6 karena dia baru mulai di jarak 6. Sama di B pun rumus ini kita gunakan lagi sama ini sama tapi ketambahan ini dan ini. Kenapa? Karena di titik ini kita ketambahan gaya PB dan VB. Jadi yang PB ini kan karena ke bawah berarti berlawanan jarum jam berarti minus. Minus 2 dikalikan X min 8 karena baru dimulai di jarak 8. Kemudian yang ini positif karena VB-nya ke atas. Kalau kita putar ke sana searah jarum jam berarti plus 6,75 dikalikan
X min 8. Kenapa X nya min 8? Karena juga dia baru mulai di jarak 8 meter. Nah ini rumus terakhir, karena kalau ini sudah karena ini udah terakhir ya, ini tidak masuk gaya karena sini tidak ada batang lagi, berarti di titik ini harus 0. Jadi rumus ini kalau dipakai jarak ke 10 berarti jawabannya harus 0. Kalau sudah 0 berarti benar. Nah kalau udah benar, ini bisa kita plotkan, digambarkan menjadi grafik bidang M. Jadi kalau yang ini tadi udah ya, ini misal 2,25. Nah kalau bidang M berarti ini kan ada 0, 2,25, 4,5. Berarti yang titik ini itu 0, 2,25, 4,5. Terus selanjutnya di sini ada 4,5, 5,75, 7. Berarti 4,5, 5,75, 7. Terus di sini ada ini 5,25 sama 3,5. 5,25 sama 3,5. Kemudian ini 0,25 sama minus 3. 0,25 sama minus 3. Terus yang ini minus 1,5 sama 0 yang terakhir. Minus 1,5 sama 0. Nah itu cara gambarnya, udah kan? Jadi itu untuk materi beban tak langsung. Dicoba, ini latihan soal sama seperti yang tadi, cuman dia beban merata. Jadi kalau beban merata transfernya pakai rumus beban merata ya. Jadi nanti kalian beban merata ini ditransferkan dulu menjadi PA, PC, PD, PE, PB. Kemudian ini sesuai NIM, X, Y-nya 2 NIM angka terakhir, berarti ini Y-nya. Kemudian ini juga jaraknya dipakai Y-nya angka terakhir NIM, ini 2 angka terakhir NIM, berarti Y min X-nya berapa meter. Jadi dibuat itu. Misal X-nya lebih besar daripada Y, NIM-nya, misal ini Y-nya 1, X-nya 2, berarti kan ini min 1 jaraknya. Diabsolutkan jadi 1 meter, gitu ya. Coba nanti dikumpulkan di MMP. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.